Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Pro Rock. Hari ini saya mau bahas tentang mobil JDM, Jowo Domestic Market. Ini Daihatsu Himax. Jangan tanya kenapa kok saya suka Himax. Terus terang, saya juga bingung kenapa suka Himax. Sampai punya 2 Himax. Cerita tentang Himax itu nggak komplit kalau kita nggak manggil teman saya Mas Agung. Mas! Oke, Mas. Ini Mas Agung. Halo, Mas. Halo, gimana kabar, Mas? Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, ini apa ini? Jadi hari ini saya pengen bikin video, Mas. Ya. Ini video yang tanpa skrip. Kita YouTube tuh nggak pernah pakai skrip. Ajaib. Langsung aja. Ajaib. Nah, kenapa Mas Agung saya minta datang hari ini, hadir hari ini? Karena dua-dua ini ada hubungan dengan Mas Agung waktu beli. Semua. Jadi ceritanya kira-kira bulan apa ya? Oktober tahun lalu ya? Iya. Lihat ada iklan Himax di Solo. Iya, di Solo. Di Solo. Itu. Kalau nggak salah di area Solo Baru Gading. Selatan sana. Nah, itu pas ya. ada teman saya, Mas Dio, Mas Erik, yang pernah masuk video kita juga. Dari Australia itu ya? Dari Australia. Orang Indonesia tapi di Australia. Kita lagi sarapan ya. Ya. Udah janjian, oke kita mau lihat Himax. Tapi yang di Solo itu kalau nggak salah, nggak pakai AC, nggak pakai power steering. Jadi Himax ada 2 tipe. Power steering dan AC. Dan non. Ya. Karena waktu itu cari-cari nggak ada, ya wes kita 7 yang di Solo. Tapi waktu sarapan gudeg itu, lihat-lihat, duh, kok ada lagi muncul. Nah, itu awal ceritanya. Kok ada ini di Madiun, Mas. Madiun ini ceritanya. Kontak, bisa dilihat langsung. Wah, waktu itu sudah mau ke Solo Baru, tapi akhirnya kita ke Madiun. Dasar orang-orang ajaib. Gas Madiun. Gas, gitu. Nah, video ini itu lebih tentang mobil dan ceritanya, Mas. Kita nggak mau bahas tentang histori si Himax ini terlalu in detail. Secara karena teknikal enggak karena udah banyak ya. Kalau teknikal ya, kita sempat bikin video tentang engine-nya dan apa yang kita repair di mobil yang ini, Mas. Waktu kita dapat. Jadi, ya waktu hari itu kita lanjut langsung ke Madiun. Lihat si ini. Yang punya ini, punya toko tas. Makanya stikernya masih ada itu, Tasmania. Waktu pertama kali lihat ini, wah, kok ya lucu gitu loh ya. Ini loh, warnanya juga menarik itu. Ya, ini nggak original, tapi ini. akhirnya nggak tak lepas karena lucu gitu. Dan saya lihat di beberapa forum-forum Himax, memang saya ngikutin forum Himax, itu banyak yang dikasih stiker-stiker gini. Soalnya kalau polosan seperti itu ya kurang gimana. Dulu ini kan ada stikernya, Mas. Ya. Tapi apa ya, udah agak kurang bagus, jadi akhirnya dibersihkan lepas, sekalian ya waktu itu ya. Nah, ceritanya kok bisa suka Himax itu gimana? Karena saya sempat lihat di Australia. Himax, di Australia ada juga Himax ada. Tapi dia CBU impor EU di Australia. Jadi mobil ini nggak pernah dijual di Australia. Ada yang 4WD nggak tuh? Ada. Pak Wid. Ada ya? Rata-rata yang lihat di sana 4WD. Malahan ya? Oh, dan dia modelnya extra cabin. Oh iya. Ada kacanya sedikit di sini. Itu ya. Nah, waktu itu saya lihat di parkiran, saya foto, saya posting di Instagram. Teman kita, Mr. Agwet dari Tasik, langsung nyaut, Mas. Lu suka tuh mobil gitu? Iya. Itu dulu di Tasik ada. Masih baru grass. Mau dia tebus, tapi akhirnya udah laku. 90 berapa juta. Saya tanya, emangnya di Indonesia ada Himax? Ada Himax ini. Minggu depannya Mr. Agwet ke Solo. Hunting-hunting nggak dapet.
Tapi dia sempat lihat ada satu di toko sepeda di Jalan Slamet Riyadi. Kita samperin malam-malam. Aku lihat, oh iya kok ada ya? Aku malah belum pernah lihat mobil ini di sini. Mungkin warnanya ya Mas, karena warnanya putih, mirip-mirip ya Suzuki Carry dan lain-lain. Jadi nggak pernah. Oh iya itu ada Himax gitu. So anyway, gara-gara Mr. Akwet info Halo Indonesia sempat ada. Jadi kalau nggak salah ini sempat dijual sebentar di sini, ya 2 tahun musim, terus gagal. Ini tahun berapa sih ini mobil ini? Ada ini ya. Ya seharusnya ada tahun berapa? 2000 berapa gitu. Ya, jadi sempat nggak laku karena ya nggak murah-murah banget. Dan kalau nggak salah kapasitas mobil ini hanya 500 kilo atau berapa gitu. Jadi mungkin tanggung ya mungkin. Ya kecil banget gitu ya. Jadi kalau kita rewind back time, kenapa kok saya suka pickup model itu saya juga heran itu. Ada apa ini? Karena pertama kali ugal-ugalan nyetir itu pakai mini cab. Dan itu ada isengnya ya. Ayo, ada isengnya itu. Dulu bapak itu punya dealer Mitsubishi dan staffnya itu pakai mini cab semua. Saya ingat Om Hong itu pakai yang warna coklat. Station tapi? Enggak, pickup juga. Oh iya. Wah itu selalu tak keplak-keplak gitu. Kalau pas hujan gitu lantainya basah, udah Om kuncinya mana Om? Jadi itu spesialis drifting medan basah. Itu sebelum garasi drift lahir semua itu. Mas Dipo belum ada waktu itu. Jadi seneng gitu loh Mas. Seneng mobil kecil-kecil gini. Dan waktu itu sekolah juga diantar dengan 2 armada mini cab. Mini cab warna hijau waktu itu ya. Yang karoseri station. Aku masih ingat selalu ngerjain drivernya karena driver di sini. Ini. Driver di sini kan kita duduknya di belakang. Nah, di belakang jok itu ada bukaan Mas, untuk nyervis mesin kan. Mesin. Kalau yang ini kan bautan. Iya, benar. Itu bisa dibuka gitu loh Mas. Oh, langsung gitu cukup dibuka gitu. Cuman kayak ada engselnya gitu kan dibuka gitu. Aku lihat tiap kali ini ngegas tuh. Ininya gerak gitu loh. Ajaib ini. Oh, gini tuh kalau ngegas tuh dia ke sini gitu. Lama-lama ngerjain Mas. Ditarik-tarik supirnya kan bingung. Dikira apa ini? Kira mobil kok nyendal-nyendal. Ada apa ini? Ada gendruwonya ternyata. Zaman dulu nakal-nakal. Ya, gitu. Anyway, balik ke mobil ini. Jadi kita langsung ke Madiun. Berempat ya. Iya, berempat. Lihat mobil ini dan beliau yang punya mobil ini hobi mobil juga gitu Mas. Ada Fiat waktu itu ya? Ya, Fiat. Waktu itu buka harga berapa ini ya? 89 atau berapa ya? 90-an kayaknya. 90 jutaan gitu. Overall aku lihat sih kondisinya cukup bagus ya. Memang catnya agak kusem-kusem, tapi ini cukup low kilometer. Yang ini kilometernya baru 26.000. Iya, karena juga ngangkut barang pumpu ya, kan dia sepatu sama tas, sepatu sama pumpu. 26.000 kilometer. So far belum dapat yang lebih kilometer low. Kalau ada, mau. Jangan ngabarin saya, jangan. Mau. Nanti bikin flu ini, bikin demam. Ini udah lebih dari 1 bulan nggak beli mobil. Jadi tahun 2025 ini belum beli mobil. Saya juga sangat prihatin karena efeknya selain demam dan flu, ternyata itu juga komplikasi sakit gigi. Asem. Jadi harus segera dapat mobil. Dan kalau ada yang punya mini cab original mulus, nah itu ya boleh kontak. Atau Jetstar yang Permorin, sliding door. Jadi lihat mobil ini, ya dalam hati udah jatuh cinta karena kondisinya cukup bagus. Nego-nego ya. Kok. Barangnya juga bagus kok ini. Waktu itu negonya beliau cukup alot juga ya. Alot, itu aja pakai lawak-lawakan juga itu. Itu ngerjain. Kalau saya nego mobil itu selalu harus asik ya. Jangan terlalu serius ya, agak harus
fun gitu loh pakai Mas. drama, pakai apa, pakai ngerjain jual, wah top itu pokoknya. Waktu itu saya pas posisi di sini, ini pintunya kebuka, Buka, ini ya kan. gitu posisinya. Mas Agung di sana, beliau di bawah sini itu ngecek nomor rangka. Nomor rangka, iya Nah, benar. Mas Agung bawa BPKB, oke, Sambil membacakan itu ya. Ini. sampai angka terakhir, beliau Nakal ini. udah itu, Sik Mas, masih kurang 1. Hah? Kurang 1 nomornya? Beliau langsung pucet itu. pucet. Wah, ini Mas kurang 1, nah harganya dinego lagi Mas. Akhirnya udah Mas, bener. Jadi beliau langsung berdiri. Aduh Mas, aku hampir magrek gitu. Tapi yang punya mobil ini dulu orangnya enak, Ya. ramah, diajak bicara juga nyambung terus. Ya, terus Dan semua bawaannya dibawa semua ya Mas. ya velg Bahannya original. dibawakan. Nggak tahu velg ada nggak sih? Ada dulu dibawakan Mas. Ingatku per dibawain. Oh, repair dibawain ya. Per depan belakang dibawain. Terus apa yang diganti aku lupa. Pokoknya yang sisa-sisa dibawain kok ini. Buku-bukunya komplit semua. Kalau saya beli mobil itu penting itu. Manual Buku ya, service record, kunci serep itu harus ada. dongkrak, kunci ban, kunci serep, idealnya harus ada. Gitu. Betul. Jadi dapatnya berapa ya? 83 atau berapa ya? Iya. Sekitar situ segituan ya. ya. Nego-nego dapat di 83, akhirnya kita bayar, terus sebelum balik kita kuliner dulu. Kuliner dulu. Tujuannya kuliner tapi beli mobil. Pecel Madiun ya. Iya, Mas? pecel Madiun. Saya masih ingat ya, waktu itu bensinnya kan hampir habis ya. Iya. Di sini paling berapa? 30 detik. Aduh, udah penuh. Dan nggak tipis-tipis, langsung Pertamax. Iya, Pertamax turbo, itu. ya. Pertamax itu. Maka itu di tol saya pakai sedan disalip sama Mas Agung. Nah itu dalam sejarah baru Hi-Max ngalahin Mercedes-Benz. Ikhlas lagi ya. Ikhlas. Tapi menangnya cuma di lampu merah. Angkatan 50 meter. Habis itu Mercy-nya ke depan jauh. Terus terang waktu itu saya di lampu merah itu langsung cus, Mas, kaget tuh. Emangnya mobilnya sekenceng itu gitu loh ya. Nah, jadi anyway udah sampai Solo dan baru ngeh kalau si Hi-Max ini tuh nggak pakai sasis loh Mas. Oh iya ya ini ya. Iya, Ini kayak monokok berarti ya. Sebelum waktu proses beli ya sempat ngolong-ngolong gini tapi nggak ngeh kalau gitu. tak kira ini sasis tapi dilas tapi enggak loh, ini bener-bener kalau saya ngomong supercar ini Mas. Supercar. 2 pintu, 2 pintu. JDM, mid engine, rear wheel drive. Iya. Kurang apa Mas? Iya. Makanya ini kan ada 2 seri nih. Ini seri off-road, ini seri drifting. Nah, kok bisa sampai 2 itu ada ceritanya lagi Mas? Nah itu. Gimana itu cerita? Aku agak rancu. Ceritanya piye itu dulu itu Mas? Setelah beli mobil ini, kan sempat diparkir di rumah. Dan waktu itu kalau nggak salah biasanya saya langsung keluar negeri kemana. Jadi sebulan itu nggak sempat nyoba ini. Iya, Mas. waktu itu kan langsung parkir di situ. Kan? Ya. Terus waktu kesini, pengen nyoba gitu loh. Nyoba ke bengkel gitu. Baru jadi mobil ini enak banget tuh ya. Iya, tariannya tuh enak banget. Gitu loh. Jadi ini 5 speed ya Mas ya? Iya, 5 speed, 1000 cc, 4 silinder ya? 3 apa 4 ya? Kayaknya 4 deh. 1000 cc, 4 ya. silinder kayaknya. 4 silinder, injection. Jadi tariannya cukup fantastis. Iya. Dan kenapa kok bisa sampai beli 2? Ada 2 alasan. Satu, mobil ini fun to drive banget. Kedua, 3 alasan sih. Kedua, kilometernya biar tetap rendah. Iya. Iya. Jadi ada 4 punya alasan. Nanti satu lagi saya kulik juga ya nanti. Ketiga, suspensinya nggak enak banget. Karena ini kan diceperin. Ini spek drifting. Mas Dipo harus nyoba dibuat drifting. Jadi daripada rubah suspensinya, karena ini stance-nya sudah oke gitu ya, Mas, sudah dapat, sudah pas. Daripada dirubah-rubah ya.
Prorok antrinya agak lama, jadi itu punah lagi. Satu lagi alasannya, nggak ada ceritanya Pak Wid kalau beli satu, paling nggak minim 2, bahkan 3 sekaligus. Sama satu lagi malas ngantri di Prorok, beli satu lagi. Jadi waktu sebelum IMX muncul, nah itu muncul cerita satu lagi si mobil ini. Mobil penuh drama. Sebenarnya ya nggak pas sebelum IMX sih. Memang mobil ini udah saya incer di forum cukup lama, Di Bandung ya Mas ini? Di Bandung. Di Bandung ya. Cuman ya karena kita jarang ke Bandung, jadi nggak sempet ini. Tapi nongol terus gitu, nongol terus dan harganya turun terus. Awalnya dari 95 kalau nggak salah mobil ini, turun ke 80, 70, kok lama-lama turun kayak agak BU gitu loh Mas. Ya iseng-iseng malam-malam ngontak, itulah paling bahaya. Harga netnya berapa Mas? Dan waktu itu ada camper van-nya ya waktu itu ya? Ya ada roll bar, dan dari foto kelihatannya mulus banget. Tapi terus terang kalah mulus sama yang ini. Iya ya. memang sih. Jadi waktu itu sempat deal di 67 kalau nggak salah Mas. 67 ini juga AC dan power steering. Joknya udah dirubah. Velgnya pakai ini ya Mas. Velgnya pakai ini velg Honda tapi ban. Itu drama itu. Drama. Jadi sempat deal, sempat dibantu Mas Andre IMX untuk ngeliatin mobilnya, bilangnya oke, suratnya oke. Akhirnya saya bayar. Dan waktu itu Mas Andre perlu mobil angkut-angkut. Tahu bilang, "Wis pakai aja Mas, pakai aja nanti habis IMX saya ambil di Bandung." Karena rencana kan saya berangkat IMX, pulangnya ngambil Himax ini. Ya. Jadi nanti pulang dari Bandung lewat tol 2 mobil. Tapi akhirnya ada keperluan Pak Andre itu biar dipakai dulu untuk kegiatan IMX. Dipakai untuk ngangkut merchandise kalau nggak salah ke IMX, ya udah kita langsung ambil di IMX. Waktu di foto saya lihat bannya cukup oke. Tapi sama yang penjualnya agak aneh loh, kok bannya kok jadi kayak gini gitu loh. Halus ya. Waktu itu sebenarnya udah sempat ngomong loh Mas. Mas ini bannya agak gimana loh kalau untuk jalan Jakarta Solo error nggak gitu loh. Pada waktu itu memang kita ada rencana mau beli waktu itu karena di ASBSD itu saya cari toko ban nggak ada. Ya. Tukang tambal ban ra ono kok piye. Soalnya waktu itu hari Minggu Mas, jadi banyak yang tutup. Akhirnya ya waktu itu lupa Mas. Setelah menang IMX lupa Mas langsung gas ke Solo itu gitu loh. Bagus aja itu masih ingat punya Himax di Jakarta. Kalau enggak kita pulang langsung pakai towing. Jadi Mas gaspol di Cirebon ya Mas ya? Iya di Cirebon kok. Mobil kok agak aneh. Guli. Motor. Pantar saya kok agak geli-geli gitu. Ternyata ban depan bawah pantar saya itu meleduk Mas. Pecah berkeping-keping itu. Jadi di tol-tol itu kan ada mobil patroli jalan raya itu. Ternyata fast response juga. Itu bagus teman-teman di yang maintain jalan raya di tol itu. Saya berusaha kontak, nggak nyampe 10 menit. Ya 10 menit lah mereka langsung merapat. Akhirnya itu teman-teman dari Jasa Marga ya dinas jalan raya itu yang di tol itu bantu saya dongkrakin, buka ban. Akhirnya keluarlah pakai mobil patroli Hilux-nya jalan tol itu, keluar beli ban second, pasang, baru bisa keluar. Kalau enggak itu nongkrong tuh mobil itu di pinggir jalan. Dan itu udah sore lagi. Mulai sore itu. Error. Waktu itu cuma beli satu aja ya? Beli satu. Ya, beli satu aja. Beli satu second. Ya. Baru keluar Cirebon, kita beli satu set. Mau cari yang ban pacul, enggak ada. Adanya ban jalan raya. Yaudah beli itu dulu. Pikirnya waktu itu kan udahlah sekalian beli, tapi waktu itu cuma ada 3 atau apa gitu ya? Nggak ada, yang ini nggak ada, cuma ada dua beda merek. Ceritanya gitu. Ya wes, akhirnya selamat sampai Solo. Boyok piye Mas? Ya lumayan, saya berusaha tidur karena ngantuk sekali. Berusaha istirahat di rest area. Caranya
tidur ya. Ternyata kalau saya tidur, kaki saya tuh keluar mobil tuh panjang banget ternyata. Bahwa artinya mobil ini memang kecil banget gitu loh. Tapi oke. Jadi Pak Wid ceritanya di tol antara Semarang Solo, itu tanjakannya panjang. Wah, itu mobil-mobil Cumidara itu, wow, hitam-hitam kenceng. Ini shoot, wus. Ya, ada kayak gitu mereka. Biasa. Tapi begitu jalan datar hilang. saya yang hilang pertama. Top speed ya 100 ya bisa ya? Sebetulnya di top speed lagi bisa, tapi pantatnya ya nggak bisa. Oke. Karena gini, Pak Wid, sama teman-teman, mobil ini di tol itu ada 2 kendala. Teknis nggak ada. Yang pertama kendalanya, kalau kena angin samping, mobil ini jadi geser dari sisi kanan ke sisi kiri. Itu pertama. Yang kedua, kalau disalip bus-bus gede, sama geserannya itu mobil ini. Ini karena saking keringannya kali ya. Tapi Jimny JB74 juga sama. Sama gitu. Sama, jalan 110 itu ngidupin wiper mobilnya gini. Disalip gas juga. Iya. Tapi kalau ngomong performance ya, JB74 sama ini kalah kenceng loh. Ini lebih kenceng loh Mas ya. Iya. Ya. Terus terang saya kalau dalam kota daripada bawa Evo atau WRX, aku prefer pakai ini Mas. Sama lu tuh kasihan itu pom bensin itu. Nggak pernah dimasukin ini. Jadi dari Jakarta sampai ke sini cuma ngisi 300.000. Itu masih penuh, masih banyak sisa. Dan kelebihan mobil ini Mas? Kalau itu meter bensin dipantangi, itu lama-lama bisa naik sendiri. Oh, benar. Itu kalau bahasa Jawa ngetuk ya, Mas. Ngetuk. Saking ngiritnya. Saking ngiritnya. Jadi kok tambah full malahnya. Tapi ada cerita lucu waktu Om Mubi ke Solo, saya ajak makan. Waktu itu masuk restoran itu melanggar HAM itu, Mas. Orient di Solo sini. Restoran ini ada parkiran yang indoor, khusus di depan gitu. Nah, saya sering ke situ. Udah 45 tahun saya makan di situ. Waktu mau masuk gini, Mas Agung yang bawa. Saya di sebelah kiri, Om Mubi pakai Subaru-nya di belakang. Masuk des gini, nggak boleh masuk. Di stop. Anda mau kemana? Nggak gitu ya. Saya mau parkir. Saya lihat di dalam situ, ada Rolls Royce Phantom. Ya. Rolls Royce Phantom, kiri kanannya nggak boleh parkir, mobil dijaga lagi. Wah. Tetap nggak boleh masuk. Padahal Mas Agung udah ngomong, saya mau nganter sayur gitu. Tetap nggak boleh masuk. Saya turun. Mbak, saya mau makan sini, boleh makan nggak? Oh boleh mau kamu. Nanti kalau nggak boleh, restorannya saya dulu. Akhirnya boleh masuk. Saya minta Mas Agung, itu Rolls Royce-nya dipepetin aja. Dipepetin aja sama Himax. Cuma intinya cuma ngukur besar mana ya. Gitu. Tapi kenapa saya suka pakai Himax? Karena kalau saya pakai Himax itu merasa nggak ada beban gitu. Iya. Di lampu merah nggak pernah dimintain pengamen. Mesak kali ya. Pengamennya mesak sama kita. Kasihan sama kita malah. Kalau klakson orang ya lihat itu nggak peduli. Ya. Karena yang suara klaksonnya dari malah ke dalam terus, bukan keluar kerasnya. Parah ya. Terus apa ya? Mau parkir di mana ya bebas, apa terserah. Tapi ya, AC ya dingin. Adem banget Mas. Setir ya enteng banget. Saking entengnya di tol sampai belok sendiri. Tapi ya itu udah beberapa kali mau masuk tempat mana nggak boleh masuk. Mana saya pernah mau kemana gitu juga nggak boleh masuk. Nah, kita kan supplier sayur. Oh iya, mau masuk tempat sekolahan pas anak saya basket itu. Pak mau kemana Pak? Nggak boleh masuk pick up. Lu anak saya lagi main basket. Oh iya monggo. Kurang ajar. Jadi ya ngerasain what it's like to be a pickup driver. Anyway, kita sekarang lebih lihat in detail mobilnya. Mungkin yang ini ya, Mas ya. Ini yang bikin lucu itu ini loh, Mas. Plat nomornya tuh di sebelah kanan.
Seperti Evo zaman dulu kan mepet di sebelah kanan, nggak di tengah. Kok bandingannya gitu tuh Mas? Evo. Ini kan JDM tuh. Oh iya JDM, gitu. JDM ya. 2 pintu lagi ya. 2 pintu JDM. Evo aja kalah lewat gitu loh. Dan ini grillnya Iya, ini lucu jadi nih. satu. Kayak apa ya? Kayak truk-truk Truk Isuzu yang zaman baru sekarang yang tuh modelnya gitu. trepes loh. Makanya Truk-truk, lucu. Kalau lampu masih halogen, aslinya sih nggak ada kuningnya, ini Itu stiker kayaknya, tambahan ya. stiker. Semua masih halogen, nggak ada LED-nya. Wiper ada 2. Iyalah Mas, masa 1. Dan kita biasanya kan ngelepas bumper. Kalau ini nggak perlu ngelepas karena udah kelihatan langsung. Nggak ada crash structure ini. Ini Bingung mau diapain juga, karena udah nempel bodi semua. ya kalau sampai ada accident kakinya bisa meluncur. Oh iya, gitu, iya. nahan gitu, Mas. Untuk roll bar juga itu kaki. Airbag nggak ada. Nggak ada, ya. Joknya tipis kali. Ya. Jadi kenapa kok tengah ini nggak ada plat nomor? Karena ini untuk jalur udara Pendinginan ke ya. AC. Karena memang dan mesinnya itu radiator. agak ke belakang gitu ya, Iya, Pak? ke belakang banget loh. Mas. Belakang banget sana. Bener-bener mid engine, depan itu nggak ada apa-apa. Iya. Maka itu aku ya juga masih heran kenapa kok lantainya masih panas ya. Padahal nggak ada mesin di dalam situ loh. Ya karena mungkin saking tipisnya joknya masih jadi panas. Tapi yang bikin mobil ini keren tuh AC-nya dingin. Ya. AC-nya dingin. Ya oke. Dimensinya kabin kecil tapi memang AC itu memang dingin. Dingin banget. Dingin, ya. dingin banget Dingin. AC mobil Hilux ini. Sebenarnya ergonominya enak juga. Mau nyalip-nyalip lewat jalan kecil-kecil itu Iya. paling enak. Makanya iklan ini lucu Mas, karena iklan ini spesifik diinformasikan kalau mobil ini tuh mobil yang size-nya sangat pas untuk lewat gang-gang ini itu. Gitu. Lucu. Tapi emang iya bener kok Mas. Masuk gang kecil itu, oh oke ini mobil. Ngapain Mas masuk gang-gang kecil? Itu ngapain ya kita waktu itu ya? Yang jelas waktu IMX itu masuk-masuk hal itu enak. Jadi ya design-wise Desainnya oke loh Mas, itu dilihat like dari it, mana I like sisi keren nih mobil nih. Jadi sedikit history tentang Daihatsu Hilux. Dulu namanya Hijet. Ya. Oh Hijet ya Hijet dari tahun 60-an itu ini udah ke generasi ke-12 atau 13 kalau nggak salah. Jadi kalau yang di Hijet itu di Indonesia sempat jadi Espas, sempat jadi Hijet, jadi macam-macam, station pickup. Oh emang turunannya Hijet Iya, ya? ini turunannya. Hilux ini ya. Jadi K-Truck, truk kecil style Jepang. Iya. Jadi menurut saya ke depan ini pasti jadi kolektor item. Jadi besok harus beli dulu sebelum harganya naik. Daripada sakit gigi. Baknya terpisah tapi ya itu ini unit body. Jadi di sini itu nggak ada sambungan. Jadi bak ini nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Oh, ya? bisa. Bisa. Dilepas. Emang bisa Mas? Kayaknya Oh bisa. Sebetulnya bisa. Ini ada dudukannya kok Mas. Iya, tapi dulu kok infonya Mas Godek bilang, oh ini nggak bisa dilepas. Ya kan Pak Gede bilang enggak. Ini daripada sebagian ngelepas kan beli satu lagi aja. Ada dudukannya tapi dilas ini. Bukan bautan, Dilas. Jadi mati ya? Oh ada bautnya. Ada bautnya. ada Mas. Ada bautnya. Iya. Ini lucu Mas, ada snorkel Mas di sini. Ini ya? Ya, snorkelnya sampai ke sini. Jadi intinya kalau mau off-road bisa. 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 Apapun bisa. Apa namanya itu yang prorok. Mobil hitam juga bisa dipakai off-road itu. Saya pernah lihat videonya yang 4x4 di Jepang. Ada lift kitnya, ada gadan portalnya juga. Oh, ada juga? Ada Mas. Portal gadannya. Portal axle untuk si Hilux ini. Dan pripun? Dan saya lihat gila mobil ini kemana aja trek-trek yang ya kayak rock-rock gitu Mas. Iya. Dan ini jelas kan bodinya ringan ya Mas? Ringan. Jadi ringan ya size-nya kan Puchsteyr. Iya. Puchsteyr Haflinger. Jadi seperti Puchsteyr dimensinya. Apalagi udah tinggi banyak gede, mana-mana lincah gitu. Nah, gimana? Bikin project 4x4-nya ini bagaimana teman-teman, setuju? Mas Ranggaku ini belum selesai-selesai Mas.
Jadi kalau setuju silakan komen di sini loh. Terus apa lagi ya? Suspensi depan dia pakai coil. Pakai ya. Coil spring. Iya. Coil spring langsung ke kursi nih kayaknya. Iya, makanya itu di pantat terasa ini. Jadi tapi nggak apa-apa. Kenapa mobil ini nggak nyaman? Karena kan kita duduknya di sini. Di atas roda pas. Pas di atas roda. Iya. Jadi tiap kali kena gronjalan ya langsung ke driver dan passenger gitu. Apalagi yang ini karena diceperkan kan lebih wah, terasa. Iya. Ini pakai ring 14. Aslinya 13. Aslinya 13 165. 13 apa 12 tuh, Mas? Enggak, 13. 13 ya? 165 80 ring 13. Ini pakai 175 65 14. Kalau yang ini masih itu 13. Pakai ban pacul. Depan sudah disc brake. Depan disc brake, power steering udah tahu ya. Remnya oke. Ya. Remnya oke juga, enak. Belakang masih drum brake. Sebenarnya drum brake tuh oke juga kok. Banyak yang wah harus ganti disc brake, tapi truk base pakai tromol belakang. Mungkin kalau pakai disc brake terlalu pakem, bodinya cepet copot. Bodinya yang lepas. Ban serep ada di belakang. Ada. Ban serep di belakang. Ya. Apa ya? It's pickup gitu. Lucu kok, lucu. Mau di modif apapun mobil ini kayaknya pantas-pantas aja ya. Pantas sih. Ya. Ayo kita test drive, Mas. Oke. Let's go. Tarikannya loh, Mas. Satu hal lagi, fitur yang Pak Wid pasti nggak tahu. Saya yang tahu itu. Apa, Mas? Ada cup holder langsung kena AC, jadi dingin. Oh, sini. Yang kiri tapi nggak ada. Itu tapi langsung dingin. atasnya ini dari dulu aku bingung apa ini kayaknya untuk isi oli rem ya, oli rem gitu ya. Tes klakson? Enggak, itu yang yang denger malah di dalam mobil. Di luar nggak akan kedengeran itu. Nek semuanya mobil ini tuh nyaman, Mas. Tiap hari tak pakai. Jadi ya lumayan sih. Asal nggak kejeglong itu ya lumayan, Mas. Kalau kejeglong ya aduh. Nek nyaman empuk itu nggak jadi buat angkut-angkut ini, Mas. Nggak jadi buat kerja ini mobil. Dan size-nya tuh pas banget buat Emang Indonesia. kok terusap di anu tuh enak banget. Ya, ini electric power steering ya, Mas ya? IPS ya? Kayaknya enggak, Mas. Ini kayaknya Masih oli? Masih oli ini. Mungkin belum secanggih itu, Mas. Ada rack-nya tadi kok ya? Iya, ada rack. Iya. Tapi kan IPS juga pakai rack sih. Tapi ini kayaknya masih hidrolik ini. Tapi enteng banget ini. Dalam setiap putaran mesin enteng. IPS kata Mas. Tapi harus kita ekspor nih, Mas. Coba nanti lihat ya. Heeh. Dashboard ya simple banget. Cuman ada speedo sama lampu-lampu. Trip meter nggak ada. Itu bagus-bagus dikasih ampere bensin tuh, Pak. Oh, nggak dikasih ya nggak akan habis ini bensinnya. Sun visor ya cuma dikasih satu. Ya. Memang dari pabrik satu. Awal-awal tak kira oh ini hilang atau apa, tapi cari-cari ya nggak ada. Memang cuma satu ini. Iya. Ada lampu dalam. Vanity mirror ada? Vanity mirror? Ada. Di rumah. Ini atas ini sempet tak lepas, Mas. Iya. Akhirnya tak tambahin ini, aku tambahin satu tulangan lagi biar kayak jempolnya aman gitu. Gitu. Lah nggak ada apa-apa deh. Jadi kita custom, kita tambahin. Iya, ini teman-teman tinggal nunggu nanti beberapa bulan lagi berubah jadi apa ini mobil lah, kita lihat ya nanti. Dulu rencana mobil ini kan ya oke lah bodinya nggak begitu bagus karena mau tak bikin nogo bondo kecil gitu. Lucu loh, Mas. Lucu loh. Awas jeglongan sebelahmu, Mas. Ayo, ini pas nih. Nah, iya kan. Pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau pas malam-malam nggak kelihatan ada jeglongan itu langsung boyok, Mas. Oh iya, bener kok. Yang jelas saya lolos tes ASBSD sampai home base-nya Prorok. Nah, tapi tengah-tengah jalan ganti ban. Enggak apa-apa. Nanti nggak ada ceritanya. Bukan ganti ban, tuku ban. Nyetir ini tuh apa gimana, ya? Mas?
makes me happy gitu. Tanpa beban gitu ya Mas ya? Tanpa beban, mobilnya tanpa beban. Memang nggak bawa apa-apa sih di belakang. Nggak ada barang soalnya tanpa beban. Tapi kayak apa ya? Ya itu nggak ada mobil mau diserempet apa sekarang mulah gitu loh Mas ya. Ya ojo Mas. Kok ojo diterem maneman. Iya maneman. Nggak, tapi kayak apa ya, kita naik mobil yang ya contohnya mungkin lebih murah daripada mobil ini. Contoh Mercy 124 atau kelas apapun gitu ya Mas ya. Rasanya tuh beda gitu loh. Wedine mogok. Ya satu mogok. Kedua ada kayak beban nih. Iya. Beban apa ya? Beban moral. Beban menyetir mobil merek mahal. Jadi kayak apa ya? Bukan image ya, tapi kayak gimana gitu loh. Iya memang. Kalau ini nggak peduli orang mau ngomong apa. Iya. Ya. Tapi ini kedepannya untuk mobil kelas ini ya lumayan dong Mas. Iya sih. Nggak berisik banget. Dibanding GR Yaris lebih berisik GR Yaris Mas. Maksudnya kita ngobrolnya ya misuwe. Enggak. Bannya GR Yaris itu bung. Oh iya. Ini padahal pakai ban pacul ya iya. kita. Ya kalau pakai ban biasa nggak ada suaranya. Overall steeringnya enak, cukup direct. Enak. Mau kemana aja dia. Jangan dimanuver loh Mas. Ini mobil enteng ini kok. Wah. Hari aneh tuh di gigi 4. Iya, gas sedikit aja. Narik. Tadi saya cerita waktu saya driving dari Semarang ke arah Solo di sekitaran Gombel ke arah Solo itu kan jalannya agak nanjak itu. Nah, itu teman-teman yang pada pakai cumi-cumi darat itu ketinggalan nih sama Himax. Betul. Di tanjakan. Begitu datar saya yang hilang. Jangan disepin kan loh Mas. Oh, sepin bro. Sepin bro. Gak tahan Mas. Gigi 4. 5. Koplingnya enak Mas. Koplingnya rem ya enak kok. Enak banget sih. Dan jalan 80 gini stabil. Rem juga ya makan sih. Ini gasnya pakai kabel gas nggak ya? Saya belum ngecek loh Mas. Oke, malah bener pakai drive by wire. Kayaknya enggak Mas. Tapi nggak tahu juga sih. Oh, halo Mas. Ini tahun berapa Mas, coba cek. Wah, orang yang curhat. Oh, di sini. Intinya Mas, mobil itu enak banget. Pakai harian tuh ya enak. Iya, enak loh. Kemarin waktu Klorok punya kerjaan harus angkut-angkut kayu, ya saya pakai angkut-angkut kayu, oke juga. Angkut kayu gelugu, oke juga. Malah tambah enak mobilnya Mas, karena ada bebannya. Tapi ya itu nggak ada headrest, Sempat waktu pertama kali beli, anak perempuan si Nadia itu duduk gitu, Sofi, kita ajak jalan-jalan. Iya, itu gimana dia komentarnya itu? Komentar pertama, kok kakiku kok panas ya? Soalnya belum ada karpet dasar, ini kan baru saya kasih karpet dasar. Kakinya sempat megang firewall-nya ini. Kok panas gitu loh. Terus tak tarik kan kepalanya kejeduk-duk. Tapi lucu sambil ngakak-ngakak gitu. Itu lucu loh. Yang waktu dia bilang karena pakai bahasa Inggris itu lucu banget kedengerannya itu. Tapi Sofi seneng kok it's cute Pak gitu, lucu. Tapi kayaknya Sofi itu seneng truk ya. Iya. Dia tuh seneng truk. Tiap kali ke bengkel, Pak aku mau nyetir Pak. Unimog-nya mana? Mampus Unimog. Beli Pak. Tiap kali bawa mobil ini tuh pengen beli satu lagi. Tiap kali enggak juga sih. Tiap kali bawa mobil apa aja. Kalau ada yang
kilometer di bawah 10.000, jangan lupa kontak. Nanti kita samperin ke sana. Dan setahu saya mobil ini waktu baru ada 2 pilihan warna, hitam sama putih. Yang hitam oke juga loh, Mas. Tapi lebih bagus yang putih, Mas. Memang. Lebih kelihatan fresh gitu. Dan lucu sih di forum-forum Himax ini orangnya cukup compact. Ya mungkin karena barangnya juga sedikit ya. Ini lama-lama habis nih mobil kalau nggak dilestarikan. Maka itu kita harus ngumpulin Himax. Ternak Himax ini. Paling tidak dapat mobil coupe ya Mas ya. Coupe. Sekarang mau cari mid engine JDM. Oh iya nih mid engine ya. Oh iya. JDM 2 pintu harus 1 miliar keluar, Mas. Tarikannya sama-sama aja kali ya? Dalam kota sama-sama. Dalam 25 meter. Oh enggak, Mas. Terus terang, kalau dalam kota, aku dikasih pilihan pakai Subaru STI, Evo, sama ini. Aku boleh pakai ini. Iya. Yang jelas, mesin tidak overheat. Iya. Oh itu nggak overheat, tapi koplingnya itu loh, Mas. Oh iya. STI berat itu. Enak. Dan kenapa kok saya kadang pakai mobil ini nganter anak-anak, Mas, biar mereka belajar. Nggak boleh malu pakai mobil sederhana. Udah ada hasil, udah untung. Sekalian bentuk karakter anak-anak ya. Di sekolah teman-teman pakai Mercy Avat. Dulu kita pakai Panther, pakai ini, pakai utility. Jadi jangan sombong anak-anak, jangan sok gimana gitu loh, Mas. Iya, bener. Ini kapan-kapan kalau kita light over gitu dibawa aja, Mas. Buat pendukung. Service car. Ini jadi service truck-nya lucu ini. Tapi lumayan kok untuk mobil kerja ya, suspensinya ya gini lah, Mas. Yang ini, yang satunya ampun-ampun itu, Mas. Itu kan mobil drifting. Iya. Jadi sebetulnya untuk ngajarin anak-anak nyetir sih cocok, Mas. Kakinya nggak terlalu jauh, ya ini nggak ada adjustment sih kursinya. Kenapa kok ini lebih nyaman sekarang? Karena tak tambahin spon kursinya. Kalau enggak ya saya yang satunya itu masih ori tipis. Ori sped. Dan karena udah injection ini ya mesin lebih smooth. Iya, benar. Respon. Yang jelas iritnya itu loh, Mas. Iya. Suaranya is not bad, Mas. Ini knalpot standarnya suaranya oke. Kemarin cari spare part-nya susah nggak? Dapat ya. Biasa, selain hobi koleksi mobil, koleksi spare part. Dapat lampu belakang. Kulaan. Ya, berapa set? Headlamp dapat, starter dapat. Waduh. Kan udah discontinued ini mobil, Mas. Sudah confirm habis ngolong, ini betul EPS, Electric Power Steering. Pakai rack and pinion, tapi ada satu motor di depan untuk penggerak steering. Steering wheel-nya non-adjustable di satu location, tapi ergonomiknya oke, size-nya oke. Seperti tadi saya info, dashboard ini hanya speedometer, ada beberapa lampu, EPS error, check engine error, kalau overheat, nggak ada temperatur gauge-nya, trip meter juga nggak ada, hanya odo. AC dingin, tape deck ini sudah diganti Harman Kardon, tapi nggak tahu ini asli Harman Kardon atau tempelan. Sun visor hanya satu, dan di sini lucunya nomor sasis, nomor engine, plakatnya ada di sini. Dan di sini made in Indonesia. Jadi bukan build up mobil ini. Made by Astra Daihatsu Motor. Seperti tadi saya info, dalam ini saya tambahin satu tulang lagi karena atas nggak ada kekuatan sama sekali. No headrest, manual window, locknya simple, grab handle-nya simple, dashboard-nya simple banget. Kayaknya one piece ini, satu piece. Surprisingly audionya bagus, kayaknya speakernya asli, tape deck aftermarket, lampu hazard. Di sini ada controller AC, termostatnya sama fan speed. Semua blank,
tapi ada power outlet 12 volt di sini. So, overall simple. Ada glove box di bawah dan di atas. Ini yang atas ini cukup dalam, bisa masuk tisu dan lain-lain di sini. Besi semua, nggak ada covernya. Plafon simple. Sekali lagi nggak ada headrest. Tapi view ke belakang ini enak. Mau mundur gampang, nggak perlu kamera-kamera, dan dibanding Hilux Rangga, ini view-nya luar biasa. Hilux Rangga nggak kelihatan apa-apa kalau pas mundur. So, that's it, the Daihatsu Himax. I hope you enjoyed this video. Jangan lupa like, share, subscribe. Making Cars with Porok, and I will see you in the next video. Satu kehormatan karena ada yang suka JDM saya. JDM Coupe, siapa ya? Dari garasi Dream. Hati-hati. Ya, bisa. Bisa aku mau mobil. Om Wis mobilnya ke bawah ya. Dah, ngedrift. Dadah. Kacau ini. Sekali ulang tahun bulan tadi. Gitu ya.